Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Kang Fuad. Pada kesempatan saat ini Kang Fuad selalu berdoa untuk kita semua. Semoga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan kali ini Kang Fuad mau membahas tentang efek apa pada musim penghujan terhadap hewan-hewan ternak kita. Karena musim penghujan yang berkepanjangan dan musim kemarau yang berkepanjangan merupakan salah satu situasi yang sulit bagi seorang peternak. Untuk itu kita harus waspada terhadap hal-hal apa saja yang timbul akibat musim penghujan seperti saat ini. Untuk mengetahui selanjutnya tentang efek-efek dari musim penghujan, ikuti dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Musim penghujan seperti saat ini, yaitu memasuki bulan Januari tahun 2022, di sebagian daerah di Nusantara saat ini sedang mengalami curah hujan yang sangat tinggi. Karena hal tersebut, bagi seorang peternak, baik itu peternak kambing maupun peternak sapi, itu menjadi situasi yang sangat sulit. Karena apa? Pada musim penghujan, untuk pakan kita tidak kekurangan, namun kesulitan pada musim penghujan yaitu mengambil pakannya, itu bahan pakannya, karena hujan terus-menerus. Dan akibat hujan terus-menerus, kemudian kita tidak memiliki pakan yang kering, karena hampir setiap pakan itu basah karena memang lagi musim penghujan. Memasuki musim penghujan, para peternak sapi harus lebih waspada karena pada umumnya akan timbul penyakit sapi. Penyakit sapi tersebut umumnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sapi lamines atau pincang. Sapi yang dipelihara dalam sistem kandang lepas atau kandang koloni sangat rentan terkena pincang saat musim penghujan. Ataupun bagi para peternak manual di desa-desa, itu mereka masih beralaskan tanah, itu juga sangat rentan apabila pada musim penghujan. Karena kandang yang becek dan licin akan membuat sapi mudah terpleset dan jatuh. Akhirnya bisa menyebabkan pincang. Kondisi ini akan semakin parah jika kebersihan kandang tidak dirawat dengan baik. Untuk itu kita mesti berhati-hati. Untuk selanjutnya, pada musim penghujan biasanya yang timbul adalah yang kedua, yaitu demam. Saat musim hujan, waspada juga timbulnya demam pada sapi akibat perubahan cuaca menjadi rendah. Saat cuaca rendah, jika kondisi sapi tidak fit, maka itu bisa menyebabkan demam. Untuk itu kita juga harus mengantisipasi dengan berbagai rempah-rempah
ramuan tradisional yang harus kita berikan kepada sapi atau ternak peliharaan kita. Selanjutnya, selain demam, biasanya pada musim penghujan itu sapi atau ternak yang lain seperti kambing itu sering mengalami kembung dan diare. Karena musim penghujan juga bisa mengakibatkan kondisi hijauan pakan ternak yang selalu basah akibat terkena air hujan. Hijauan yang cenderung basah, apalagi jika kondisi hijauan masih muda, sangat mudah mengakibatkan kembung pada ternak sapi. Di samping kembung atau disebut dengan blot, ternak juga bisa mengalami diare. Untuk itu, jangan lupa kita harus sudah mempersiapkan obat-obatan untuk penolongan pertama bila sapi kita kembung ataupun diare sebelum kita memanggil dokter atau mantri hewan terdekat. Kemungkinan yang keempat, selain tadi pincang, kemudian demam, kembung, dan diare, kemudian yang keempat yaitu cacingan. Cacingan juga perlu diwaspadai pada musim hujan karena cacingan meskipun tidak berbahaya atau tidak mematikan, tetapi jika kita tidak menangani secara benar dan teratur akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan pada kondisi yang parah juga bisa mengakibatkan kematian pada hewan ternak kita. Selanjutnya, akibat penghujan yang kelima yaitu biasanya bagi para peternak sapi maupun kambing domba pada musim penghujan karena tingkat kelembapan tinggi biasanya identik dengan banyaknya lalat di kandang. Oleh karena itu, waspadai penyakit sapi yang biasa disebabkan oleh lalat. Lalat juga bisa mengakibatkan infeksi pada sapi maupun hewan yang lain yang sedang terluka karena lalat akan bertelur pada luka tersebut sehingga bisa mengakibatkan atau menyebabkan borok. Untuk itu, sanitasi dan kebersihan menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Demikian para peternak, lebih-lebih para peternak pemula ya. Untuk mengatasi pakan yang selalu basah, kalau Kang Fuad, kalau itu posisi seperti jerami ataupun mungkin odot ataupun gajan, biasanya sebelum Kang Fuad kasihkan, tanaman itu kami posisikan berdiri. Tujuannya biar air itu bisa turun ke bawah. Baru kemudian sehari baru kita kasihkan. Hal itu untuk meminimalisir terhadap tingkat kebasahan tinggi pakan yang kita berikan kepada sapi maupun kambing kita. Demikian ulasan mengenai hal-hal apa yang diakibatkan oleh musim penghujan pada hewan ternak kita, sapi maupun kambing. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.